Oke pemirsa, akhirnya semakin terang benderang dalang di balik kasus korupsi Pertamina ini. Ya, di mana pada acara rakyat bersuara sudah dikupas tuntas atau sudah dibahas ya oleh para narasumber di acara tersebut. Dan saya tidak akan banyak bicara dalam konten kali ini. Dan mari kita simak terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas bersama. Tapi kan sekarang muncul pertanyaan tentang Pak Ahok dan Pertamina. Saya ingin katakan bahwa saya tidak menuduh mereka yang membicarakannya di medsos sebagai sekedar punya niat buruk untuk menyerang Ahok. Karena begini, sangat wajar orang mempertanyakan ada nggak sih peran Ahok di dalam kasus korupsi Pertamina? Bagaimana jawabannya? Enggak, saya cuma bilang, saya tidak tahu kan, nggak ada jawabannya dong sekarang. Cuman kalau orang sampai mempertanyakan itu, jangan dianggap sebagai sekedar benci sama Ahok. Mungkin juga benci, tapi paling tidak kan begini. Ahok itu menempati posisi sebagai komisaris utama Pertamina 2019, betul? 2018 ya? 2020, 2019, lupa saya. 2019 sampai 2023 ya. Korupsinya yang lagi kita bicarakan itu berlangsungnya 2018 sampai 2023. Saya ingin menggunakan common sense orang aja. Tahunnya itu sama, ya. Apakah kemudian itu berarti bahwa Pak Ahok punya peran di dalam korupsi tersebut? Sebentar, saya mau selesaikan dulu nih. Jadi gini, sejauh ini saya akan katakan saya tidak percaya itu. Tapi wajar kalau orang jadi mempertanyakan itu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan begitu kasus ini muncul, ya. Saya rasa nih, Bung, dia bukan bikin podcast sendiri, tapi dia diundang oleh media. Paling tidak ada narasi, ada liputan 6. Ya. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah gini, Anda kan berada di sana sebagai komisaris utama dalam tahun-tahun itu. Kok bisa-bisanya, kok akhirnya ini terjadi semua? Kok Anda nggak tahu atau segala macam? Ya. Jadi itu pertanyaan yang datang dari orang. Nah, jawabannya Ahok itu memang sangat self-defensive, sangat membela diri dengan mengatakan bahwa, oh saya itu di sana posisinya adalah komisaris utama. Komisaris utama tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu di sini terus salah dia ngomong. Harusnya saya jadi direktur utama dong. Anda nggak pernah diminta jadi direktur utama, kata si wartawan. Nggak pernah. Itulah kesalahan dia. Karena setahun sebelumnya, di acara Najwa, ditanya oleh Najwa, justru Ahok itu bilang bahwa saya ditawari oleh Jokowi untuk menjadi direktur utama tahun 2023, seperti dikatakan oleh Mas Guntur tadi. Saya menolak. Tapi jawaban menolak dia tuh begini, karena saya lagi sibuk belajar golf. Saya belajar, apa lagi ya, ada kegiatan-kegiatan yang... belajar bahasa Mandarin. Ya, pengen santai lah. Pengen santai. Makan gaji. Kan lebih enak jadi komisaris utama. Gajinya ada. Dia nggak bilang nggak usah kerja sih. Cuman duitnya banyak. Dan waktunya ada. Waktu ada, duit ada. Sehingga gini saya mau katakan. Itu salahnya Ahok. Karena dia lupa bahwa setahun sebelumnya dia pernah bilang bahwa dia menolak menjadi dirut. Sekarang dia bilang dia ingin menjadi dirut. Karena hanya kalau dia menjadi dirut, dia bisa menyelesaikan masalah Pertamina. Itu satu. Nah, kedua adalah saya rasa sangat menarik untuk mengharapkan agar Ahok betul-betul mau terlibat nih sekarang dalam perang melawan. Anda kan sendiri menyebut ini korupsi terbesar di Indonesia dalam sejarah kan? Kalau angkanya sebesar itu ya. Perlukah ini ditangani dengan sekuat-kuatnya? Saya rasa perlu. Dan saya percaya Pak Prabowo berkomitmen untuk itu. Saya yakin ya. Tapi sekarang kita abaikan dulu Pak Prabowo-nya. Nah sekarang ada orang seperti Pak Ahok yang dalam wawancara itu menyampaikan hal-hal yang membuat kita merasa bahwa wow, orang ini punya informasi yang sangat dalam nih mengenai Pertamina. Karena kalimat-kalimat yang dia gunakan adalah, saya punya dokumen, saya punya bukti. Ya. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengganggu sekali. Dia bilang begini, kalau sampai akhirnya saya berhenti dari sini, dari Pertamina, dia bilang, bahan-bahan ini tetap akan saya gunakan. Akan tetap saya kumpulkan. Saya akan kumpulkan dalam sebuah folder, ya, yang akan saya serahkan dalam sebuah folder kalau nggak salah, yang akan saya serahkan kepada Kejaksaan Agung bila Kejaksaan Agung memintanya. Bang Ade, saya potong dikit. Kok itu mirip-mirip apa yang dikatakan oleh Mas Hasto ya? Anda jangan belokkan ke sana dulu. Ya, ya. Maaf ya adik-adik ya, ini polanya sama. Ya kira-kira kurang lebih sama. Tapi saya percaya, taruhlah kita percaya nih ya, bahwa Pak Ahok selama 5 tahun itu kerjaannya sebagai komisaris utama adalah mengumpulkan bukti. Semua notulensi dia bilang dia kumpulkan, ada itu semua, bukti-bukti ada. Tapi begitu ini diperiksa, saya bersedia menjadi orang yang akan membocorkan apa yang terjadi ini. Tapi kemudian dia kasih tambahan catatan. Tapi nanti persidangannya harus sidang terbuka, dia bilang begitu kan? Harus sidang terbuka ya, harus semua buka-bukaan. Kalau mau buka-bukaan kita buka aja sehabis-habisnya, itu kata Pak Ahok.
kesimpulan saya sebagai orang yang belajar komunikasi dari cerita itu, saya menangkap pesan-pesan yang sebetulnya tidak secara clear dia sampaikan, tapi menunjukkan bahwa dia itu selama 5 tahun berada di sana, atau 4 atau 5 tahun berada di sana, sebetulnya sudah memiliki bukti atau dugaan atau bukti lah ya tentang Korupsi. Korupsi. korupsi yang sedemikian besar di mana di Pertamina. Dan itu sebetulnya sangat make sense, sangat masuk di akal. Kenapa? Nggak mungkin lah ya korupsi yang sampai mencapai paling tidak 200 triliun per tahun atau kemudian digenapkan menjadi 1.000 triliun per 5 tahun itu sampai tidak deteksi oleh seorang komisaris utama. apalagi mungkin yang di atasnya ya. Saya nggak mau ngomong ke sana ini. Loh, kok ya oke. Tadi berdasarkan Enggak, gini. berdasarkan Ya, itu tadi, Bu. boleh saya selesaikan? Saya ngikuti alur berpikir Ya. Adil loh. Saya ingin selesaikan dulu ya penjelasan saya. Follow the suspect nih. Ya, Iya, jadi iya. gini. Karena komisaris utama itu kan mempelajari, punya kewajiban mengawasi. Yang diawasi memang Pertamina. Oke, intinya bahwa Pak Ahok kan mau yakin bahwa Pak Ahok tahu. Udah, Nah, saya mau bilang begini, mungkin nggak sih dia tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya, walaupun tadi dikatakan ini bukan Pertamina ya, ini Pertamina Patra Niaga. ya, artinya yang sudah juga punya komisaris sendiri. Betul. Tapi dia sendiri bilang, itu direktur utamanya, saya sering marah-marahi dia Iya, bilang. betul. Artinya dia punya komunikasi sama si direktur utama. Nah, saya boleh Nanti dulu dong. Oh, iya. Anda nih, Sedikit lagi, tenang, Ade. sedikit lagi nih. Oke. Jadi kembali saya ingin sampaikan yang paling awal, orang ini bisa jadi punya informasi yang sangat kaya mengenai apa yang terjadi. Korupsi yang saat ini. Yang 1.000 Patra Niaga triliun ini. ini ya. Karena itu kalau sekarang Kejaksaan Agung serius ingin bongkar, ya ajak Ahok. Karena sekarang tuh udah mulai kemana-mana ya. Ya misalnya saja Ahok sendiri bilang ada orang BPK yang terlibat. Walaupun dia nggak mengatakan dengan definitif ya. Bahkan sekarang sudah beredar sebuah meme ya tentang tragedi atau apalah namanya tentang Pertamina ini, dan mulai disebut nama-nama seperti Pak Erick Thohir ya, Pak Boy Thohir. Ini tentu saja kita nggak usah percaya begitu aja dong. Ini namanya juga meme ya. Tapi itu kan artinya orang mulai mengarang-arang bebas nih. Atau nggak pakai bebas lah. Mulai menciptakan narasi-narasi baru yang mungkin menciptakan keterlibatan nama-nama baru. Untuk itu, ini harus kerja keras memang kejaksaan. Dan saya yakin Kalau muncul Cuma lagi, sampai kepala desa. nanti kalau muncul Setelah yang itu dianggap lain, selesai. malu sendiri loh. Lalu sudah Kalau muncul tersangka yang lain, malu sendiri loh. RPPN mengatakan, Iya nggak ada kan? masalah. Malu sendiri loh nanti. Disebut juga Iya oleh kan? KKP, nggak ada masalah. Iya kan? Anda meyakini hanya pasti berhenti di kepala Lu desa. ada depan mata kita kasusnya. Melebar Terganggu. kemana-mana. Pertamina juga Ribut seperti itu. se-Indonesia, ternyata cuma kepala desa yang kena. Mana macannya? Nah, nanti kalau omongan ini, Tinggal tuh di podium macan. Bung Aiman, nanti kalau omongan ini ya kan, ini kan jadi apa namanya? yang mana itu, nih? Sorry, jadi saya rekaman ngomong, masalah ini. Ternyata muncul kemudian tersangka-tersangka lain sampai ke atas. Yang mana? Yang malu Kasus- sendiri. kasus- Ya pakai laut. Alhamdulillah kalau begitu. Ya seperti itu. Yang kita harapkan. Karena apa? Itu kan sama Bung Hendar Sam. Mazhabnya Ray Saya Rengkuti ini mengkritik. mazhab khawatir dan mazhab Oh, iya. pesimisme. Iya. Mazhabnya itu. Saya Ya udah kan, bukan khawatir. optimis. Pak Prabowo Gitu loh. pidato soal kita maafkan koruptor. Saya katakan 270 Udah kemana-mana triliun. omongannya. Lalu beliau ralat. Ada efektifnya lah apa omongan kita ini. Kan? Nah, kita concern ke masalah itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang kita bisa secara psikologis masyarakat. Kalau kita melihat kasus ini, waduh gila nih, liga korupsi segala macam, itu kita jadi down. Ternyata seburuk Indonesia itu. Tapi kalau kita mau lihat, ini sebenarnya adalah titik terang. Karena ini dibongkar pada saat ini. Yang sebenarnya sudah terjadi selama ini, nggak bisa dibongkar. Nah ini sebenarnya bukan Indonesia gelap, Indonesia terang. Karena semua bisa dibongkar pada saat ini di zaman pemerintah Pak Prabowo. Itu masalahnya. Angle-nya itu yang salah. Gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba Ahok muncul, saya begini. Lu telat. Anda telat. Kejagung udah diperiksa semuanya. Udah tetapkan 9 tersangka. Ya kan? Habis itu dari Dirut Pertamina sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk dilakukan audit, untuk dilakukan penyidikan, untuk dilakukan penyelidikan. Nah, di zaman sebelumnya kan tidak. Nah, kalau kita mau tarik lagi, ini masalah undang-undang di masalah korporasi, ya kan? Penyidik itu, ya, Kejaksaan Agung itu bukan azasnya itu adalah ya kan follow the evidence, bukan follow the suspect. Saya kasih tahu, follow the evidence itu apa? Ada barang buktinya, ada dugaan tindak pidana dicari, kemudian baru larinya ke siapa? Oh ini tersangkanya. Oh ini tersangkanya. Kalau Bang Ray Rengkuti, dia follow the suspect, dia tunjuk Erick Thohir, baru dicari tindak pidananya. Ini yang zolim.
Ini yang berbahaya. Kalau beliau ini jadi aparat penegak hukum, dia incer orangnya, dia adakan tindak pidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi disclaimer, saya tidak membela Erick Thohir, saya tidak membela siapa-siapa di situ. Kalau memang follow the evidence, ya kan, barang bukti itu dari bawah itu bisa menyusur sampai ke atas, monggo lakukan. Kita dukung sepenuhnya. Tapi prinsip Tadi disebutkan oleh Bung Ade Armando bahwa Pak Ahok pasti tahu. Sementara Bung Hendarsa mengatakan kalau Pak Ahok tahu, maka bisa jadi obstruction of justice. Betul ya? Oke. Saya ingin tanya ke Bung Ferry Amsari sebelum saya ke Bung Guntur Romli. Oh, saya mau panjang nih, jangan ke Bung Rom. Intinya yang terlalu panjang. Intinya aja. Ya, pertama, tujuan orang korupsi itu dalam berbagai studi ya, itu ya... Pertanyaannya benar. Kalau obstruction of justice, tahu artinya obstruction of justice. Sabar, sampai nggak boleh langsung loncat saya menjelaskan. Jadi karena ada korupsi by greed gitu ya, sudah bisa dipastikan fenomena ini sebagai korupsi karena kerakusan, greedy ini. Betapa besarnya uang negara yang dirugikan. 1 kuadriliun itu kalau dikaitkan dengan takjil, saya nggak tahu orang berapa banyak di Indonesia bisa dapat. Nah, karena potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan, sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu, orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep